warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi amin Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimni bin nuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil ilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariban waftah alaina fathan mubina birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan hati, kekuatan tenaga, kekuatan pemikiran, sehingga kita bisa menghadiri majlisul ilmi. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda termulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan atba'ut tabi'innya. Mudah-mudahan sampailah kepada kita selaku umatnya yang insyaallah nanti di hari kiamat kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran pada pagi ini bagian tafsir Al-Quranul Karim, yaitu bagian ayat walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Wa laqad alimtumul ladzina tadaw. Menurut ahli mufassirin
di antara pelanggaran-pelanggaran Bani Israel selain yang terjadi pelanggaran di zaman Nabi Musa alaihi salam, ternyata pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi kembali ketika di zaman Nabi Daud alaihi salam, yaitu penduduk ahli Ailah yang melanggar undang-undang Nabi Daud, yaitu mengambil ikan di hari Sabat, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat wa laqad alimtum alladzina tadaw. Jadi ternyata Bani Israel itu melanggar aturan bukan baru-baru, tapi ini sudah terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israel ini bukan pelanggaran yang baru, tapi ini sudah terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut di zaman Nabi Musa alaihissalam, dan ternyata kesalahan seperti itu, pelanggaran seperti itu terjadi lagi di golongan Bani Israel ketika zaman Nabi Daud alaihi salam. Jadi ternyata pelanggarannya turun-temurun. Ketika Bani Israel, Nabi Musa alaihi salam itu selalu melakukan pelanggaran Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihi salam. Ternyata ketika di zaman Nabi Daud pun itu Bani Israel itu selalu melakukan pelanggaran di zaman Nabi Daud alaihi salam, yaitu terjadinya pelanggaran tersebut di kampung Ailah. Jadi dulu ada kebiasaan orang Bani Israel itu kalau hari Sabtu itu hari untuk beribadah, hari untuk beristirahat, karena Sabtu itu artinya istirahat, hari untuk beribadah, tidak boleh melakukan apapun apalagi mengambil ikan di hari Sabtu. Sehingga kalau ada orang yang mengambil ikan di hari Sabtu itu sudah melakukan pelanggaran. Ternyata Bani Israel zaman Nabi Daud alaihi salam, yaitu Bani Israel penduduk ahli Ailah yang tadinya hari Sabtu untuk dipakai beribadah, ternyata dia mengambil ikan. Jadi ada kesempatan, karena kalau di hari Sabtu itu ikan-ikan di laut itu keluar. Jadi ikan-ikan di lautan itu keluar ke daratan. Sehingga pada waktu itu ada aturan tidak boleh mengambil ikan. Hari Sabtu itu hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia mengambil kesempatan, karena di hari Sabtu itu ikan-ikannya yang ada di lautan pada keluar. Jadi gampang. Kayak karakter Bani Israel itu selalu mengambil kesempatan, mengambil keuntungan dari kesempatan itu.
Itu karakter Bani Israel. Jadi ada sesuatu yang dilanggar, lalu ada keuntungan dari sesuatu itu, dia melakukan sesuatu itu untuk keuntungan dan berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang melanggar aturan, dia punya kepentingan, itu adalah karakternya Bani Israel. Pada hari Sabtu itu tidak boleh mengambil ikan, sehingga itu menjadikan undang-undang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada waktu itu tidak boleh mengambil ikan di hari Sabtu. Karena hari Sabtu adalah hari untuk beribadah, hari beristirahat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaqad, dan sesungguhnya. Di sini pakai lam, walaqad, lamnya kata para ulama lam lil qasam, yang mana lam lil qasam itu mempunyai arti yaitu menyatakan bersumpah. Jadi walaqad dan sesungguhnya, maksudnya dia menyatakan bersumpah. Alimtum, kamu telah mengetahui, aku bersumpah bahwa aku itu sudah mengetahui. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina tadaw, terhadap orang-orang yang melanggar, yaitu melanggar peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minkum fis sabti, di antaramu pada hari Sabtu. Apa yang dimaksud minkum fis sabti? Melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Sabtu, yaitu undang-undang pada waktu itu tidak boleh menangkap ikan pada hari Sabtu. Jadi kata Allah, tidak boleh kalian mengambil ikan pada hari Sabtu. Jangan kau menjadi orang-orang yang selalu melanggar peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aturan Allah pada waktu itu tidak boleh mengambil ikan pada hari Sabtu. Ternyata dia melanggar, melakukan larangan tersebut. Udah tahu Allah melarang hari Sabtu itu ngambil ikan, ternyata dia masih ngambil ikan. Udah tahu ini itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata dia masih melakukan. Awas, masih melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sudah dilarang oleh Allah. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Oleh karena Bani Israel melanggar aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada waktu itu hari Sabtu tidak boleh mengambil ikan, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Bani Israel malah mengambil ikan. Ini kan sudah melanggar aturan. Makanya Bani Israel itu orang yang selalu melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awas kita jangan punya karakter Bani Israel, senangnya melanggar aturan Allah. Jadi orang yang sering
melanggar aturan-aturan Allah itu adalah karakter Bani Israil. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, di hari Sabtu itu kau jangan mengambil ikan. Karena ikan itu di hari Sabtu dia pada keluar. Hari Sabtu dan dijadikanlah hari untuk beribadah dan beristirahat. Ternyata Bani Israil melakukan mengambil ikan pada hari Sabtu. Ini kan pelanggaran. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Lalu kami perintahkan kepada mereka, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian kera yang hina. Artinya apa yang dikehendaki Allah itu pun terlaksana, dan setelah masa 3 hari mereka menemui kematian. Jadi pada waktu itu Bani Israil itu dijadikan oleh Allah jadi kera semua. Hiduplah menjadi kera selama 3 hari. Setelah 3 hari baru meninggal dunia. Maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama, perlu kita ketahui bahwa menurut asal usul manusia, menurut para ulama, asal usul manusia itu bukan dari kera. Walaupun ada pendapat, kalau nggak salah Darwin ya. Jadi Darwin itu menyatakan bahwa dia punya pendapat manusia itu asalnya dari monyet. Ini pendapat Darwin yang menyatakan asal usul manusia itu dari kera, dari monyet. Itu bukan golongan, bukan pendapat Darwin saja, tapi golongan Satroniah itu pun menyatakan bahwa manusia itu generasi kedua monyet. Jadi manusia itu asal usulnya dari monyet. Maka dalam ayat ini ditepaslah oleh para ulama bahwa manusia itu asalnya bukan dari monyet. Jadi kalau ada yang menyatakan manusia itu asal usulnya dari monyet, dari kera, itu pendapat yang salah yang pernah dulu dilontarkan oleh Darwin. Jadi Darwin punya pendapat manusia itu asal usulnya dari monyet. Padahal kata para ulama, orang Bani Israil karena melanggar aturan Allah beberapa kali, Allah menjadikan Bani Israil kunu qiradatan khasi'in, menjadi seekor kera. Ini pun lamanya tidak lama hidupnya, Pak. Ketika Allah menjadikan kera, ini cuma 3 hari kata para ulama ahli tafsir hidupnya manusia pada waktu itu. Jadi manusia dijadikanlah kera, setelah 3 hari menjadi kera, maka di situ langsung meninggal dunia. Makanya ada pemikiran-pemikiran yang salah, manusia asal usulnya dari kera, dari monyet, itu pendapat yang salah. Hadirin jemaah sekalian, tetapi ulama pun berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang menyatakan pada waktu itu Bani Israil emang benar dijadikan oleh Allah jadi seekor kera. Jadi wajahnya berubah menjadi seekor kera, monyet. Setelah itu hiduplah 3 hari. Setelah 3 hari dia
Bani Israil itu mati semua. Tapi ada sebagian pendapat lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kera kepada golongan Bani Israil itu tidak berbentuk kera, tapi karakternya seperti kera. Jadi ada yang menyatakan berubah Bani Israil wajahnya menjadi kera selama 3 hari, setelah itu baru meninggal dunia. Ada yang menyatakan wajahnya itu biasa seperti manusia, tapi karakternya seperti kera, seperti monyet. Nah ini nih yang menjadikan perdebatan ulama. Ada yang menyatakan kulu kirodatan khosin, itu benar wajahnya berubah menjadi monyet. Ada yang menyatakan bukan wajahnya yang berubah menjadi monyet, tetapi karakternya adalah karakter monyet. Kadang-kadang kita pun begitu, Pak. Wajahnya manusia, kadang-kadang karakter kita nggak tahu, kata monyet, kata apa nih. Monyet kan rakus, Pak. Di antara karakter monyet kan rakus. Kalau orang hidupnya rakus, tidak memilih mana yang halal, mana yang haram, yang boleh dan yang tidak boleh, itu kadang-kadang karakter kita sudah berubah menjadi monyet. Jadi kudu kirodatan khosiin ini, ketika Bani Israil melanggar pada hari Sabtu mengambil ikan, padahal hari itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil ikan, maka Allah jadikan Bani Israil menjadi seekor